Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi dengan Miss Nunung dalam pembelajaran tema 6D, globalisasi. Hari ini teman-teman belajar tentang subtema 3, pembelajaran 3, halaman 91 sampai 96. Siapkan buku paketnya, buku tulisnya, dan alat tulisnya ya. Yuk kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya. Hari ini teman-teman belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu melengkapi teks eksplanasi. Lanjut yang kedua, yaitu IPA, melakukan percobaan sederhana dengan energi biomasa. Ya, oke. Nah, ini pembelajaran yang pertama dulu ya yang kita bahas ya, yaitu melengkapi teks eksplanasi halaman 91. Kamu dapat mengetahui tentang penghematan sumber daya alam dengan membaca teks eksplanasi yang berisi penjelasan tentang suatu hal. Teks eksplanasi dapat dibuat dari berbagai sumber. Teks eksplanasi tersusun atas 3 bagian, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Ketiga bagian tersebut harus disusun secara berurutan agar menjadi teks eksplanasi yang padu. Yuk kita lihat dulu ya hal-hal yang harus diperhatikan ketika menulis teks eksplanasi, yaitu ada 4. Yang pertama adalah topik teks, merupakan dasar dalam pembuatan teks. Yang kedua adalah kesesuaian informasi dengan fakta. Berarti informasi yang disampaikan dalam teks eksplanasi haruslah berdasarkan fakta, bukan imajinasi penulis ya. Yang ketiga adalah urutan informasi yang disampaikan. Berarti penulisan teks eksplanasi harus sesuai urutan teks, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Yang terakhir yang harus diperhatikan adalah penggunaan bahasa dalam teks, merupakan unsur penting penulisan teks, karena penggunaan bahasa yang baik dan benar tentunya dapat memudahkan kita dalam memahami informasi yang disajikan dalam teks secara keseluruhan. Nah, yuk kita berlatih dulu ya. Teman-teman bisa buka halaman 92, yaitu melengkapi teks eksplanasi. Di sana teman-teman nih, menurut kalian apa topik permasalahan yang dibahas dalam potongan teks tersebut? Yang kedua, apa informasi penting yang disampaikan pada masing-masing paragraf? Dan selanjutnya dilengkapi ya. Ini ada 3 paragraf. Pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Jadi teman-teman beri judul dan susunan dari kesimpulan yang belum. Teman-teman boleh langsung saja tulis di buku paketnya ya, yaitu ingat halaman 92. Kita lanjut ya teman-teman, yaitu tentang energi biomasa. Nah, selain melakukan penghematan sumber daya alam, masalah kelangkaan energi terbarukan antara lain yaitu sudah hampir habisnya energi yang kita pakai untuk pasokan listrik. Nah, teman-teman sudah juga belajar kan tentang pemanfaatan energi matahari sebagai sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan merupakan jalan keluar dari kebergantungan manusia pada bahan bakar fosil yang tadi Miss sebutkan. Kalau kita terus menggunakannya lama-kelamaan maka akan habis. Nah, selain energi matahari, beberapa sumber energi terbarukan antara lain energi angin, energi gelombang laut, dan energi biomasa. Apa sih yang dimaksud dengan energi biomasa? Energi biomasa adalah sumber energi yang berasal dari bahan-bahan organik atau makhluk hidup seperti kotoran ternak, daun yang membusuk, limbah kayu, dan limbah pertanian. Nah, di pembangkit listrik biomasa, limbah kayu atau limbah lainnya dibakar untuk menghasilkan uap.
Uap tersebut lalu memutar turbin yang terhubung dengan generator yang dapat mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Itu adalah proses energi biomasa menjadi energi listrik. Teman-teman bisa lihat ya di gambar diagramnya di halaman 93. Nah, teman-teman, di negara-negara maju, salah satunya di Jerman, pembangkit listrik energi biomasa telah menyumbang sekitar 12,5% untuk pasokan listrik negara tersebut. Wow, luar biasa. Energi biomasa di negara tersebut berasal dari mana? Ayo teman-teman. Ternyata dari kotoran hewan ternak ataupun limbah kayu yang telah diolah menjadi pelet. Pelet merupakan butiran sebesar pil yang mengandung serbuk bahan organik yang dipadatkan. Luar biasa kan teman-teman? Yuk kita mau lihat aja nih percobaan energi biomasa sederhana. Teman-teman siapkan ya. Jadi bahan organik yang digunakan dalam energi biomasa dapat diperoleh dari mikroorganisme. Nah, untuk membuktikannya kita lakukan percobaan ya. Teman-teman bisa buka halaman 94, yaitu percobaan energi biomasa sederhana. Nanti teman-teman baca ya tentang bahan-bahannya apa saja, langkah kegiatan, dan diskusinya. Teman-teman videokan ya bagaimana cara membuat energi biomasa sederhananya. Terus setelah itu diskusikan nih. Pertanyaan, ada 4 pertanyaan di halaman 94 dari percobaan yang tadi teman-teman buat. Ditunggu ya teman-teman videonya ya. Pasti Miss yakin keren-keren semua videonya. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah, itulah pembelajaran untuk subtema 3 pembelajaran 3 hari ini. Bahasa Indonesia dan IPA, melengkapi teks eksplanasi dan tentang percobaan energi biomasa sederhana. Terima kasih ya teman-teman, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.